Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua para sahabat sekalian. Di dalam Lukas 24 ayat 36, ketika Yesus diselamatkan oleh Allah ya, dari penangkapan ya, menurut cerita yang ada di dalam gospel. Beliau kemudian tiba-tiba muncul di hadapan murid-muridnya dengan berkata, Islam untuk kalian semua. Salam alaikum. Karena itulah para sahabat, di setiap perdebatan kita umat Islam senantiasa unggul dibandingkan sahabat-sahabat dari pihak Kristen. Mereka lengkap, ada penghujat, ada yang menghina, ada yang meremehkan, ada yang menghinakan, ada yang menyusup, ada yang berpura-pura jadi muslim, ada yang berpura-pura menjadi mu'alaf, ada yang pura-pura bisa Quran, ada yang pura-pura bisa bahasa Arab dan seterusnya. Tetapi alhamdulillah, berkat Islam itu adalah ajaran dari Allah. Kita gulung. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, kali ini saya berdiskusi setelah saya menyimak. Dari pagi saya menyimak, saya memperhatikan ada debat terbaru ya bernama Stefanus di dalam grup debat lintas agama. Dia petantang petenteng seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah makhluk yang sangat dihinakan oleh beliau. Alhamdulillah, berkat ajaran agama Islam, kita mampu membuat dia terkapar habis. Hanya dalam waktu 2 menit, KO, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Setelah saya membuktikan secara dalil, secara gospel, ya, bahwa Tuhannya itu yang mereka imani, Bapa itu adalah roh, ternyata di dalam kitabnya dikatakan, roh Bapa itu ada 7 atau ada 7 roh Bapa. Berarti di sana sudah menunjukkan Tuhannya yang adalah roh itu terdiri dari 7 roh-roh. Lalu kemudian di dalam tulisan orang yang ada di Pulau Patmos yang sama, yang menulis kitab Wahyu juga jelas menerangkan bahwa di surganya orang Kristen itu ada 3 yang bersaksi. Nah, di kitab Yohanes dikatakan ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Wahyu 5 ayat 6, di situ dinyatakan roh itu ada 7. Berarti 7 tambah 3 sama dengan 10. Terbukti bahwa Tuhannya Kristen itu terdiri dari 10 pribadi. Itulah yang membuat Stefanus lari terbirit-birit, ya, karena terbukti secara gospel Tuhannya terdiri dari 10 pribadi. Saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Singkat, padat, tapi membuat rontok giginya sampai gusi-gusinya juga rontok. Ya, alhamdulillah, ini tidak membuat kita sombong, tetapi justru membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran kita menjadi hamba beliau, menjadi hamba Allah. Kesyukuran kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita berada di bawah panji Islam, agama yang menjadi rahmat bagi seluruh makhluk, agama yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Para sahabat sekalian, saya kira meskipun singkat video ini, tapi sangat-sangat bisa kita jadikan sebagai pelajaran yang berharga, bahwa dengan berislamnya kita jangan disia-siakan. Dengan berislamnya kita jangan ditukar dengan harga yang murah. Ya, manusia identik dengan haus, manusia identik dengan lapar, manusia identik dengan kesusahan, manusia identik dengan kelaparan dan seterusnya. Kalau itu kita sedang mengalami, ya
mintalah kepada Allah, sandarkanlah kepada Allah. Jangan sandarkan kepada para misionaris yang menjajakan Indomie. Itu hanya sepintas. Ya, Anda dikasih Indomie hanya itu saja. Pada saat Anda sudah dibaptis, Anda ditinggal. Ya. Pada saat Anda sudah masuk ke dalam perangkap mereka, Anda ditinggal. Itu banyak terjadi. Jadi, para sahabat sekalian yang mendengarkan konten ini, supaya betul-betul belajar Islam dengan baik, carilah musola, carilah masjid, ya. Cari ustadz, pelajari Islam itu dengan baik, dan sering-seringlah nonton diskusi lintas agama seperti ini supaya paham bahwa kebenaran itu mutlak ada pada pihak Muslim, pada pihak Islam. Karena seluruh para nabi mengajarkan tentang Islam. Saya kira demikian sebagai pengantar. Sekali lagi, salam ukhuwah dari saya pada saudara-saudara saya yang ada di manapun berada. Salam ukhuwah, salam persaudaraan, salam kasih sayang. Dari saya, Zulkifli M. Abbas. Saya tidak bisa menyebut nama antum satu-satu, tapi insya Allah setiap antum semua akan mendapatkan berkat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dimudahkan urusannya, dibahagiakan bersama dengan keluarga, diangkat penyakitnya, doa-doanya yang baik diijabah oleh Allah, dan kelak dipertemukan di dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ketika di konten saya, di channel saya, di setiap video yang ada terdapat kekurangan, terdapat kesalahan, terdapat kekeliruan, ada kehilapan di sana, mohon dimaafkan. Saya juga manusia biasa, saya bukan nabi, saya bukan rasul, saya bukan ulama, saya bukan dai, saya bukan habib, ya, saya bukan syekh, saya hanya manusia biasa sama seperti antum semua. Hanya diberi kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan sisi kebenaran dari Islam. Meski hanya sedikit yang saya tahu, tapi paling tidak ada semangat untuk meluruskan fitnahan dan ocehan orang-orang seberang terhadap ajaran agama Islam. Saya kira seperti itu ya para sahabat sekalian. Akhir kalam, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aula itu 3. Sejak kapan orang Kristen Tuhannya 3? Kalau lu nggak paham, mending lu baca Quran. Jangan kau baca kitab kuning. Orang Kristen itu Tuhannya bukan 3, tetapi 10. Dan saya bisa buktikan itu, bahwa Tuhan Kristen itu, sembahannya orang Kristen itu sebenarnya adalah 10 pribadi. Mau kita bahas? Buktikan mana ayatnya? Baik. Yang pertama, Wahyu 5 ayat 6. Penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos itu melihat roh Tuhannya Kristen berupa binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Dan di ayat itu dikatakan, dan itulah ketujuh roh Bapa yang diutus ke bumi. Itulah ketujuh roh Bapa yang diutus ke bumi. Sekarang, itu sudah berapa roh di situ? Jawab. Ini pelan-pelan ya, nanti saya tunjukkan bukti bahwa Tuhanmu itu ada 10. Sekarang kamu jawab, di Wahyu 5 ayat 6 itu ada berapa roh Bapakmu di situ? Jawab. Kamu ngarang-ngarang ayat. Dasar orang sesat. Wahyu 5 ayat 6. Kamu nggak percaya ayat itu? Itu masih ada di dalam kitabmu. Di situ jelas dikatakan, dan itulah ketujuh roh Bapa yang diutus ke bumi. Sekarang ada berapa roh di situ? Jawab.
Kamu baru mau dibuktikan Tuhanmu itu ada 10, lengkap dengan data, dalil. Kamu kabur duluan. Makanya kalau cari agama itu kudu wajib gunakan akal. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi oleh pemuka agama. Ya, milih agama itu yang betul-betul rasional. Tuhan kok 7? Piye toh mas? Kamu ngarang-ngarang ayat, dasar orang sesat. Jadi di dalam kitab Wahyu itu, Wahyu 5 ayat 6, di situ jelas kelihatan oleh rasulnya Kristen bahwa Tuhannya yang berupa roh itu terdiri dari 7 roh. Di Wahyu 5 ayat 6, ya, maka aku Yohanes melihat. Jadi dia melihat, artinya dia bersaksi nih ceritanya. Dan itu kesaksiannya Yohanes, penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos, dipercayai, diimani oleh orang Kristen. Maka mau tidak mau orang Kristen juga harus terima apa yang dilihat oleh pengarang kitab Wahyu. Pengakuannya, aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Bapa yang diutus ke seluruh bumi. Dari ayat ini jelas, karena Tuhan Kristen itu berupa roh, di ayat ini roh itu ada 7 yang diutus ke bumi. Itu. Jadi sudah dicatat ya, di ayat ini Tuhannya Kristen ada 7. Nah, 3-nya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 itu diterangkan. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga. Pertama, Bapa, kedua, Anak, ketiga, Roh Kudus. Berarti 3 tambah 7 sama dengan 10. Jadi Tuhannya Kristen genap 10. Gimana? Ada sanggahan? Boleh menyangga dengan lagu? Tadi saudara Stefanus kemana ya? KO, bener-bener KO dia ya. Kayak ketabrak petir, tiba-tiba menghilang. Dikibulin sama mimbar gereja. Dibuktikan di sini bahwa ternyata Tuhannya benar-benar 10, lengkap dengan dalil. Nyunsap, kabur. Ya, kalau ada yang temukan dia, tolong dikasih oksigen. Itu lagi japri gue nih. Apa tuh dia ngomong? Nggak gue bales. Ya udah, suruh masuk ke sini. Kenapa dia harus japri sih? Allah Maha Besar, Allah Maha Suci dari apa yang mereka perkirakan. Sudah aku suruh masuk tuh. Nggak masuk tuh. Takut kayaknya. Takut sama Sukron.